67% karyawan global mengalami burnout seringkali karena pekerjaan yang dianggap tidak bermakna. Dan burnout ini semacam kewalahan, kecapean karena bekerja terus dengan intensif tapi tidak melihat faedahnya yang sebenarnya, akhirnya hilang minat juga. 30% dari orang lansia merasa kehilangan tujuan hidup setelah pensiun atau kehilangan peran sosial. Ya, orang yang sudah tidak melaksanakan jabatannya, ketika terlepas dari situ dia merasa apa yang saya akan lakukan dengan hidup saya ini. Banyak orang salah kaprah pikir bahwa identitasnya itu ada pada usianya, pada pekerjaannya, pada fungsi sosialnya, jabatannya, dan ketika hal itu digoyahkan, mereka mau mati, mereka masuk depresi. Perkara yang kita sedang bahas ini melampaui aspek kekristenan, tapi seluruh manusia perlu mengetahui informasi yang kita akan bahas hari ini supaya mereka bisa disembuhkan secara rohani maupun secara jasmani. Ini adalah satu tema yang sangat amat penting untuk kita bisa mendiskusikannya, karena ini bukan hanya soal mengenal tujuan dari pihak Alkitab, tapi benar-benar menyadari bahwa akar dari iman kita sebagai orang Kristen terdapat kepada pemahaman yang kita memiliki akan hal yang sangat fundamental, sangat dasar seperti tujuan Allah menciptakan kita. Dan bagaimanapun Anda percaya apa tujuan Allah untuk Anda atau kepada manusia secara keseluruhan, itulah yang akan membawa Anda di dalam hidup sehingga perilaku, perkataan, perasaan, pola hidup Anda akan dituntun dan dituntut oleh uh, pemahaman Anda terhadap tujuan Allah. Dan sama seperti yang kita sudah sampaikan di judul ini, tujuan Allah sebelum dunia diciptakan bukanlah keselamatan. Dan yang kami mau hari ini sebenarnya adalah justru menimbulkan perasaan yang berkonflik dengan apa yang Anda sudah ketahui hingga kini. Kenapa? Banyak orang bahkan di dalam gereja salah memahami rencana agung Allah, dan mereka sangat membingungkan rencana agung Allah dengan rencana keselamatan. Sehingga mereka sendiri sebagai orang Kristen hidup yang stagnan dan tidak sesuai kehendak Allah yang sebenarnya. Maka seperti saya sudah bilang, perlu kita menggali kembali dan menemukan tujuan hati Tuhan sebelum dunia diciptakan. Dan itulah kenapa Tuhan berikan kita satu Alkitab supaya kita bisa mengenalnya dan mengenal tujuannya kepada kita pada saat ini. Marilah kita menggali lebih lanjut tujuan Allah sebelum dunia diciptakan, dan saya pastikan sekali lagi, saya ungkapkan sekali lagi bahwa pasti itu bukanlah keselamatan Anda. Mari kita simak bersama. Tentu saja sudah ada revisi tadi sedikit tentang apa yang kita sudah pelajari di pertemuan lalu, dan tema ini perlu diulang terus-menerus. Dasar yang kita sedang peroleh ini bukan sesuatu yang sekali belajar atau kita bukukan dan sudah cukup. Dia harus jadi akar kehidupan kita, dia harus jadi fondasi. Maka fondasi itu perlu dirawat, perlu dipelihara, perlu dipertahankan, dan diteruskan ke generasi berikutnya. Dan kita masih akan mengkaji dalam pertemuan kita hari ini satu pemahaman yang sangat keliru tentang rencana agung Allah, dan juga kita akan melihat dengan mendetail tujuan Allah apa ketika Dia ciptakan kita, dan kita akan juga membedakan antara rencana keselamatan sama rencana agung Allah, serta menarik satu kesimpulan yang praktis. Uh, kita sudah diskusi, saya tidak akan habiskan waktu panjang di sini. Kita sudah diskusi minggu lalu tentang kepentingan kita memperoleh dasar yang kokoh dan kuat, dan bagaimana banyak orang salah kaprah dan hidup tanpa identitas yang jelas karena pemahaman mereka tentang fondasi iman Kristen, termasuk tujuan Allah menciptakan segala-galanya termasuk manusia. Itu satu pemahaman yang keliru, pemahaman yang dangkal dan terpaku kepada
satu aspek saja, yaitu keselamatan. Nah, ketika kita mengerti seperti itu, misalnya tujuan Allah adalah menyelamatkan manusia, dan kita melihat dunia di sekitar kita, manusia lebih baik dari kita, mengenai musibah, mati, sakit, itu bisa mengacaukan hati kita, pemahaman kita, sehingga kita mengalami krisis identitas atau krisis eksistensial. Banyak orang yang pada zaman ini sedang mengalami krisis eksistensial karena pemahaman dia terhadap Tuhan itu sendiri dikonfrontasi dengan kenyataan bahwa belum tentu orang yang mengerti atau telah diungkapkan sebagai orang yang diselamatkan akan terbebas dari kesusahan di dunia ini atau bebas dari konflik di dunia ini. Oleh karena itu, penting untuk kita ketahui bahwa rencana Tuhan lebih agung supaya kami bisa bertahan ketika ditimpa oleh kesusahan hidup ini, karena makna hidup kami tidak terpaku kepada situasi atau keadaan di dunia ini saja. Sedemikian juga kita sudah tahu bahwa kebanyakan orang puas dengan kenyataan bahwa mereka sudah diselamatkan, sudah bagian dari gereja, dia pergi ibadah, dia pergi puasa, dia bisa tirakat, dia bisa buat segala rupa keagamaan sebagai pernyataan keselamatannya, dan hidupnya sudah cukup di aspek itu saja, sehingga apapun yang di luar itu bagi dia sudah tidak tidak masuk akal atau dia tidak peduli. Nah, kita perlu perhatikan dengan jelas bahwa keselamatan itu bukan ujung dari segala-galanya, dan keselamatan adalah proses yang di bawah atau yang membawa kita kepada tujuan yang sebenarnya. Saya minta uh, Ya, Bapak Ibu mohon menunggu sebentar, Bapak meminta waktu sebentar untuk mengurus sesuatu. Dan bagi Bapak Ibu juga yang punya pertanyaan yang belum terjawab di sesi kemarin, bisa menanyakannya kembali ya di sesi ini, karena ini adalah suatu webinar yang berkelanjutan gitu. Jadi pertanyaannya pasti berhubungan antara sesi kemarin dan yang sesi ini. Jadi bisa dilihat lagi catatannya, atau apa yang mau ditanyakan di sesi kemarin bisa ditanyakan di webinar kali ini, sebelum lanjut ke tema yang lebih dalam lagi. Oke. ya, benar sekali. Terima kasih Bu Jennifer. Uh, maka kita maju aja terkait hal ini, sudah jelas semua yang kita bahas kemarin. Mari kita masuk di topik yang baru yang kita akan membahas, dan saya agak kepo juga tentang data-data yang kita bisa peroleh pada saat ini terkait keadaan manusia atau keadaan jiwa manusia ketika dia hilang atau masuk di tahap krisis eksistensial. Dan saya bawa beberapa data di sini hanya untuk menunjukkan bahwa perkara yang kita sedang bahas ini melampaui aspek kekristenan. Tapi seluruh manusia perlu mengetahui informasi yang kita akan bahas hari ini supaya mereka bisa disembuhkan secara rohani maupun secara jasmani. Di sini kita melihat bahwa 20-40% orang dewasa mengalami krisis eksistensial, terutama selama masa transisi. Dan masa transisi ini bisa dihadapi dalam dua kali dalam hidup kita, ketika kita sedang masuk di masa dewasa penuh, dan juga nanti pas sudah lansia yang sudah pensiun, akhirnya tidak punya kegiatan yang berarti, kita merasa hilang makna hidup, terutama orang-orang yang hilang jabatannya atau pekerjaannya, mereka sudah tua dan tidak tahu buat hal lain, maka mereka mulai mengalami krisis eksistensial, artinya dia hilang tujuan hidup. Dan tidak jauh dari kenyataan kita bahwa orang yang berdepresi kebanyakan hilang
tujuan hidup juga. Dan WHO mengatakan bahwa dari 280 juta penderita depresi di dunia, 30-40% melapor kehilangan makna atau tujuan hidup. Dan kaum muda yang saat ini kita pikir mereka yang tidak punya stres, tidak punya kekhawatiran apa-apa, terdapat dalam data bahwa 40% yang berusia dari 18 tahun sampai 34 di Amerika Serikat merasa tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Dan di Indonesia cukup Anda mengunjungi kampus, mengunjungi desa-desa, dan melihat pemuda-pemudi yang disibukkan dalam kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak ada faedah, hanya supaya mereka merasa penting dan punya kesibukan. Karena pada intinya, mereka kalau ditanya cita-citamu apa, jawabannya ya tidak tahu. Sedangkan di generasi lalu, kalau kita tanya ke anak paling kecil, tujuan atau cita-citamu apa, anak kecil itu pasti bilang, saya mau jadi guru, saya mau jadi polisi, saya mau jadi tentara. Dan di generasi ini, orang ada di bangku kuliah, kita tanya, kenapa kamu masuk kuliah sini? Dia bilang, saya tidak tahu, saya ikut teman, orang tua saya yang mau. Itu menunjukkan bahwa di Indonesia tidak jauh kenyataan bahwa para pemuda-pemudi kita tidak punya makna atau tujuan hidup yang sebenarnya, atau kurang pemahaman mereka terhadap hal tersebut. Dan kita punya juga data di sini bahwa 67% karyawan global mengalami burnout atau seringkali karena pekerjaan yang dianggap tidak bermakna. Dan burnout ini semacam kewalahan, kecapean karena bekerja terus dengan intensif, tapi tidak melihat faedahnya yang sebenarnya, akhirnya hilang minat juga. Dan orang dewasa lebih tua, dan faktor tujuan hidup ini, 30% dari orang lansia merasa kehilangan tujuan hidup setelah pensiun atau kehilangan peran sosial. Ya, orang yang sudah tidak mengalami atau melaksanakan jabatannya, ketika terlepas dari situ dia merasa apa yang saya akan lakukan dengan hidup saya ini. Itu bisa mempernyatakan kepada kita bahwa kehilangan tujuan hidup tidak punya ikatan dengan usia, tapi sungguh-sungguh dengan mengenali diri sendiri. Banyak orang salah kaprah pikir bahwa identitasnya itu ada pada usianya, pada pekerjaannya, pada fungsi sosialnya, jabatannya, dan ketika hal itu digoyahkan, mereka mau mati, mereka masuk depresi, dan di situ juga muncul satu pemahaman di dalam gereja yang sangat keliru. Itu satu pemahaman yang kita sebutkan pemahaman humanistik atau pemahaman humanis. Apa itu pemahaman humanis? Pemahaman humanis sebenarnya adalah pemahaman yang menaruh manusia yang kacau tadi, yang rentang dan goyah, sebagai pusat dari rencana Tuhan. Mereka mulai melihat bahwa Tuhan mau menyelamatkan manusia, maka mereka mulai menempatkan manusia sebagai puncak dari segala-galanya yang Tuhan lakukan. Dan sebenarnya itu satu pemahaman yang keliru. Namun banyak orang Kristen berpikir bahwa tujuan utama kita adalah masuk surga. Kenapa? Karena mereka melihat Tuhan hanya sebagai juru selamat. Dan mereka pikir, kalau Tuhan bahkan mati di kayu salib untuk menyelamatkan saya, maka tujuan utama dia kepada saya adalah saya diselamatkan. Itu karena kita menempatkan diri sebagai orang atau makhluk paling penting di muka bumi, sehingga Tuhan pun tidak punya cara lainnya atau tidak punya sasaran kasih lain selain kita. Kita merasa bahwa itu tentang kita, kita yang istimewa. Dan pendekatan humanistik ini menempatkan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu. Itu kenapa pentingnya bagi para kaum humanistik, bahkan dalam khotbah ini, mengganut banyak ajaran psikologi, banyak ajaran motivasional, karena dia hadir sebagai orang pendorong dan pemuas manusia sebagai sasaran keselamatan Tuhan. Dan di situ juga kita keliru dan mulai berperang mengejar jumlah jiwa di gereja, karena target kita adalah menyelamatkan atau
tujuan Tuhan kepada manusia adalah sekedar menyelamatkan, maka fokusnya ke orientasi jumlah. Dan tidak hanya itu, harus juga punya kuil atau tempat beribadah yang menyenangkan sama manusia itu, sehingga pertemuan ibadah kita bukanlah pertemuan ibadah lagi bagi Tuhan, tapi dari pujian sampai tempat duduknya, ruang tinggal itu adalah tentang kita, supaya kita merasa nyaman, kita merasa dibujuk, kita merasa layak bagi kita. Sampai saya ketika diskusi sama beberapa kaum pemuda, ada satu orang yang bangkit dan bicara bahwa kalau dia masuk di satu gereja dan dia tidak suka panduan suara yang ada di gereja itu, dia bangkit dan pergi. Soalnya bahkan band gereja itu harus sangat baik di telinganya, dia harus menerima dengan baik. Artinya dia sangat merasa penting, dia merasa bahwa gereja ada untuk melayani dia. Dia sebenarnya tidak mengerti tujuan dia diselamatkan dan tidak mengerti artinya apa itu gereja. Namun itu satu kesalahpahaman yang muncul di dalam gereja akibat dari humanisme yang masuk ke dalam gereja, sehingga mereka mau tidak mau menafsirkan segala sesuatu di Alkitab sebagai hal yang sekedar berkat, sekedar apa namanya, alasan untuk memusatkan kehendak dan cita-cita mereka sebagai hal yang harus dipuaskan, yang harus disenangkan, dan bahkan Tuhan dilihat sebagai pelayan mereka, yang mereka datang hanya untuk meminta berkat, barangkali untuk berbisnis dengan Tuhan. Saya berkati orang ini supaya Tuhan berkati saya 100 kali lipat. Saya berikan persembahan ini supaya Tuhan sembuhkan saya dari kesakitan saya. Saya berikan amal ini supaya saya dapat satu berkat yang lebih besar, lebih hebat dari Tuhan. Itu biasanya ada kesalahpahaman ini karena mereka menganggap jika saya sudah diselamatkan, pernyataan keselamatan ini adalah ujung dari segala-galanya. Maka penderitaan dan segala macam yang manusiawi yang lain harus terlepas dari hidup saya dan saya harus hidup nyaman. Maka bahkan tempat beribadah pun harus mempernyatakan kesenangan atau memuaskan saya sebagai pusat dari keselamatan Tuhan itu. Itulah yang disebut sebagai pemahaman yang sangat keliru dan yang menjatuhkan banyak orang jauh atau menjatuhkan orang keluar dari rencana agung Allah. Jadi kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apa tujuan Allah menciptakan kita kalau bukan untuk menyelamatkan kita? Kalau rencana utama Tuhan bukan menyelamatkan kita, apa yang Dia mau? Nah, untuk hal ini kita perlu kembali ke asal usul dari segala-galanya. Seperti kita kutip di sini Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27, saya baca bersama dengan saudara-saudari. Kemudian Allah berkata, marilah kita menciptakan manusia supaya menyerupai kita dan mencerminkan sifat-sifat kita. Mereka akan berkuasa atas seluruh bumi, yaitu atas segala jenis ikan, burung, hewan, ternak, binatang liar, bahkan serangga. Maka Allah menciptakan manusia supaya menyerupai Dia. Allah menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Saya ketika membaca ayat ini bisa membayangkan kenapa banyak orang salah paham atau keliru dalam penafsiran ayat ini, bahkan dalam penerjemahan ayat ini. Entah kenapa di abad 15 ketika kaum Muslim di waktu itu tidak disebut Muslim ya, mereka belum punya sebutan itu sebagai agama, tapi satu kerajaan Ottoman. Mereka maju menguasai semua Timur Tengah, dan ketika mereka tiba di kawasan Yerusalem, mereka temukan satu musuh sangat besar, itu orang Kristen. Dan orang Kristen ini susah ditawan. Mereka menawan semua orang Yahudi karena orang Yahudi untuk bisa hidup
keagamaan mereka, mereka tidak masalah kalau harus menyangkal, tapi di dalam hati mereka, mereka tetap Yahudi. Sedangkan orang Kristen ini, mereka tidak bertakwa kepada siapapun selain Kristus. Dan itu bagi kerajaan-kerajaan sebelumnya itu sesuatu yang sangat-sangat buat mereka keliru atau buat mereka rugi, karena seakan-akan ada dua kuasa di dalam kerajaan itu dan mereka tidak mau terima. Maka di zaman itu mulai kembangkan pemahaman agamawi Ottoman ini yang kemudian muncul sebagai Islam. Dan jelas di dalam teologi Islam mereka perlu menentang keserupaan manusia dengan Allah. Maka di dalam teologi Islam Allah tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya apapun yang berbentuk jasmani. Seorang teolog Yahudi sangat suka hal itu dan juga mulai mengembangkan pikiran itu, sehingga dia mempengaruhi juga di penulisan-penulisan dia dan aliran-aliran teologi ini mulai mempengaruhi juga kekristenan, sehingga dari abad pertengahan ke depan teologi bahkan Protestan pun mulai menganggap bahwa segala sesuatu yang bicara tentang Tuhan, entah Tuhan mendengar atau Tuhan bicara, itu adalah majas bahasa atau gaya bahasa. Tidak berarti bahwa Tuhan punya satu bentuk fisik yang sebenarnya. Akan tetapi, kalau kita pergi ke Alkitab, bukan itu yang Alkitab katakan. Bapak gereja sama penafsir-penafsir mula-mula dan Alkitab itu sendiri menunjukkan bahwa Tuhan itu punya satu bentuk, walaupun firman bilang bahwa dia roh. Dan di 1 Korintus 15 kalau saya tidak salah akan menegaskan kepada kita bahwa ada daging jasmani, akan ada juga tubuh rohani. Ada tubuh jasmani, akan ada juga tubuh rohani. Dan kebangkitan Yesus mempernyatakan itu kepada kita bahwa dia naik ke surga dengan satu tubuh yang dipermuliakan, yang bukan sekedar jasmani seperti kita ini, yang mengembalikan kita kepada pemahaman bahwa ketika Adam dan Hawa diciptakan, dia memperoleh kodrat ilahi, dan kodrat tersebut yang menjadikan dia serupa dengan Tuhan secara fisik juga. Tidak bisa Tuhan memberikan satu kodrat, satu gambaran kepada sesuatu yang tidak punya gambaran. Maka di sini bukan sekedar majas bahasa ketika bicara bahwa Tuhan menciptakan manusia serupa dengan dia. Itu sangat-sangat sakral, sangat rohani, sangat benar, literal, sehingga terlarang manusia membunuh manusia. Dan justru ketika Tuhan akan menghakimi bangsa-bangsa dan dia mempernyatakan dilarang membunuh, dia menyatakan karena manusia diciptakan serupa dengan Tuhan. Dan itulah kenapa aborsi juga dilarang. Karena bagi kita, ke orang Kristen, manusia bukan sekedar sekumpulan sel-sel, tapi sel-sel yang kita terkumpul ini yang membawa kita menjadi serupa dengan Tuhan. Dan Tuhan berikan satu perintah supaya manusia memenuhi muka bumi. Dan tentu saja Anda tahu bahwa ada faktor dosa yang mempengaruhi kita punya kodrat, sehingga kodrat kita sekarang merosot total dan berdosa, bukanlah kodrat yang sebelumnya seperti Adam dan Hawa diciptakan. Dan jika Anda menyelidiki lebih lanjut, saya tidak akan masuk di topik ini karena besoknya kita akan membahas apakah dosa mempengaruhi atau membatalkan rencana Tuhan. Jadi saya akan biarkan itu untuk teman yang akan bahas tema ini lebih lanjut. Tapi di sini poinnya yang saya mau tegaskan adalah bahwa manusia ini bukan sekedar makhluk dan sifat dan rupa Allah, seperti yang di terjemahan baru bilang, gambar dan rupa Allah bukanlah sekedar kumpulan sifat saja, tapi satu kodrat ilahi yang dimiliki, yang ditransfer Tuhan kepada manusia. Dalam teologi, kita membagikan atribut-atribut Tuhan
Atribut dengan kata lain bisa juga dibilang kodrat Tuhan dalam dua. Yang kita bilang atribut Tuhan yang dikomunikasikan, artinya dibagikan kepada manusia, dan atribut Tuhan yang tidak dibagikan kepada manusia. Sehingga walaupun kita berdosa, masih terdapat di dalam diri kita sifat-sifat yang memanggil kembali atau mengacu kembali kepada Tuhan. Sehingga bahkan diri kita sendiri adalah satu bukti bahwa Tuhan berada. Bagaimana bisa makhluk yang seperti kita ini, yang kalau dibicara secara jasmani, tidak beda dari seekor binatang, tapi di dalam diri kita, ketika kita diam, ada satu pribadi yang bicara. Ada satu manual yang tidak bisa diam. Ada satu orang di dalam Bapa dan Ibu, namanya hati nurani, jiwa, roh, bagaimanapun kita mau namakan, yang tidak bisa didiamkan. Dan apabila seseorang membunuh Anda secara fisik, manusia itu di dalam diri Anda, jiwa itu, roh itu, hati nurani itu tetap ada. Tidak bisa didiamkan. Dan itu adalah satu hal yang menunjukkan bahwa kita tidak diciptakan semata-mata atau sama seperti binatang. Kita diciptakan dengan satu tujuan yang lebih unggul, lebih spesifik, dan punya maksud yang pasti, bukan kecelakaan. Kita bukan kecelakaan. Anda bukan kecelakaan. Apapun masa lampau Anda, apapun yang Anda lalui, harus tahu bahwa ada satu maksud dari Tuhan untuk Anda hadir. Ada satu maksud Tuhan sebelum dunia diciptakan, bukan kemarin sore, tapi sebelum dunia diciptakan. Dan dia komunikasikan, dia transfer kodratnya dan atribut-atributnya kepada kita. Walaupun nanti kita akan melihat bagaimana dosa mempengaruhi rencana Tuhan itu, tapi kita perlu terus-menerus menanyakan diri, jadi apa tujuan Allah ketika dia ciptakan kita manusia ini? Di Efesus pasal 3, pasal 1 ayat 3 sampai 11, Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 11, terdapat dengan jelas tujuan Allah sebelum dunia diciptakan bagi kita, yang mengatakan seperti ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah menggaruniakan kepada kita segala sesuatu atau segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Kapan? Sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus, tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ini satu pernyataan Bapak Ibu yang menunjukkan kepada kita, mewahyukan kepada kita dengan terang-terangan maksud Allah ketika Dia ciptakan manusia serupa dan gambar dengan Dia. Itu bukan hanya untuk kita jadi seperti binatang yang lahir, makan, reproduksi, kemudian mati. Namun Dia mau anak-anaknya yang serupa dengan Dia. Jelas di dalam ayat ini. Tapi kalau Anda masih bingung tentang apa yang ayat ini sedang katakan, Anda bisa mengecek di Roma pasal 8 ayat yang 29. Di sana akan jelas bicara sangat terang-terangan seperti ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dan gambar dengan anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Wow, bagi saya pribadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Artinya bahwa di dalam kekekalan Allah sebelum dunia diciptakan, Dia melihat kepada Kristus dan dia sangat mau punya satu keluarga dengan banyak anak yang serupa dengan gambar dengan Kristus. Dan ketika dibilang di sana di Kejadian bahwa Allah menciptakan kita serupa dengan gambar dengannya, itu artinya dengan Kristus. Maka kita tidak diciptakan
sebarangan, bahkan rupa. Ada sesuatu yang Tuhan mau reproduksikan adalah banyak anak yang sama seperti Yesus. Dan tujuan ini ada sebelum kejatuhan manusia di dalam dosa. Oleh karena itu, tujuan kita diciptakan bukanlah untuk diselamatkan, atau keselamatan bukanlah tujuan utama kita. Keselamatan hadir karena manusia terjatuh di dalam dosa. Tapi keselamatan pun berguna atau bertujuan hanya untuk mengembalikan kita kepada tujuan semula. Dan tujuan semula adalah menjadi serupa dengan Kristus, dengan Tuhan. Maka jelas bagi kita di sini dan sekarang ini bahwa tujuan Allah bukanlah keselamatan. Tujuan Allah adalah memiliki sebuah keluarga yang serupa dan gambar dengan dirinya sendiri. Saya bicara lagi bahwa tujuan Allah adalah memiliki sebuah keluarga dengan banyak anak yang serupa dan gambar dengan Yesus Kristus. Sama seperti yang kita sudah baca di sini ya. Nah, Allah menghendaki sebuah keluarga. Bagi saya, Bapak Ibu, memberikan warna dan memberikan maksud hidup yang berbeda dari siapapun di muka bumi. Sedangkan orang-orang di saat ini tidak mau percaya Tuhan, yang lain percaya Tuhan dengan cara yang berbeda-beda, di mana mereka bahkan takut akan Tuhan, mereka takut akan Allah, dalam hal benar-benar takut mau jauh dari Allah, dan percaya bahwa mereka tidak bisa bergaul atau memiliki persekutuan pribadi dengan Allah. Kita dipanggil melalui firman Tuhan untuk memiliki hubungan kekeluargaan dengan Allah seperti ayah dan anak. Sehingga di kekekalan Tuhan yang Tritunggal itu, Kristus di masa lalu itu anak yang tunggal. Itu yang dipernyatakan di Yohanes pasal 3 ayat 16. Pasti Anda semua sudah hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tapi ketika Kristus ciptakan banyak anak sama seperti dia bukan yang tunggal lagi, dia menjadi anak yang sulung. Itu sangat jelas kalau Anda baca di Ibrani pasal 2, saya akan baca karena saya sangat mengasihi pemahaman ini yang Tuhan wahyukan melalui firman-Nya. Di Ibrani pasal 2 ayat yang ke-15, kita akan membaca. Mungkin sampai 18 dia bilang begini. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takut kepada maut, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihi, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihi. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menjadi penolong bagi mereka yang dicobai. Ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dengan kata lain, kita sebenarnya bisa baca bahkan dari ayat 14. Dari ayat 14 bicara, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan seterusnya yang kita baru baca. Ini artinya bahwa Kristus yang jadi manusia 100% itu hanya bisa atau hanya diperlukan jadi manusia karena manusia yang dia ciptakan terjerat di dalam dosa di bawah kuasa iblis, dan dia harus turun menjadi satu dengan kita supaya dia bisa melalui keadaan yang sama menghancurkan iblis, memusnahkan iblis, dan memerdekakan kita, menarik kita kembali kepada tujuan utama. Namun banyak orang puas dengan kenyataan bahwa dia sudah diampuni dosanya,
dan hidup sebagai anak iblis dan bukanlah sebagai anak Allah. Dia tidak khawatir mencari kekudusan, hidup di dalam kekudusan, mengembangkan diri yang firman bilang meninggalkan manusia lama dan menggenakan manusia baru. Dia kebanyakan orang Kristen tidak peduli asal dia pergi gereja dan punya di KTP-nya orang Kristen, bagi dia sudah cukup, itu sudah menjadi jaminan keselamatan bagi dia, padahal tidak. Yang menjaminkan keselamatan atau sebaliknya, keselamatan mau mengembalikan kamu kepada tujuan yang utama, yaitu menjadi anak Allah. Dan itu ada satu proses yang firman bilang bahwa tanpa kekudusan tidak ada seseorang pun yang akan melihat Allah. Jadi jangan puas dengan kenyataan bahwa Anda diselamatkan, tapi memastikan bahwa Anda kembali betul-betul menjadi anak kawan keluarga Allah, yang tertulis di Efesus 2 ayat yang ke-18 sampai 19. Maka jelas ya bahwa yang Tuhan mau adalah sebuah keluarga yang akan menyatakan kemuliaannya dan otoritasnya karena mereka memiliki kodratnya. Dan di 1 Petrus, kalau saya tidak salah, ayat 5, 1 Petrus pasal 1 ayat 5, mungkin saya salah tapi nanti saya verifikasi, menyatakan bahwa kita memperoleh kodrat ilahi. Banyak orang pikir bahwa keselamatan itu hanya tentang melepaskan kita dari musibah. Bukan saja itu. Kalau keselamatan kita hanya dari aspek melepaskan diri dari musibah, jadi kita yang paling celaka. Karena ketika ada penganiayaan, justru orang Kristen yang banyak dianiaya, orang Kristen yang banyak dibunuh, orang Kristen yang banyak ditolak. Jadi kita tidak begitu bebas dari penganiayaan karena Yesus sendiri bilang, di dunia ini kamu akan mengalami banyak penderitaan. Tujuan kita adalah walaupun di dunia yang jatuh ini, hidup punya pola hidup sebagai keluarga Allah. Sehingga kita bisa menunjukkan kepada seluruh dunia Allah itu siapa. Bagaimana kita bisa memposisikan diri sebagai anaknya. Bahkan di Efesus pasal 5 kalau saya tidak salah bilang, menjadilah peniru Allah sebagai anak yang terkasih. Wow, itu panggilan yang sangat besar, sangat hebat, sehingga kita tidak bisa memuaskan diri dengan kenyataan keselamatan saja, tapi ambil dan berjalan di dalam tujuan keselamatan itu. Artinya bahwa keselamatan bukanlah akhirnya dari segalanya, tapi permulaan dari segalanya. Permulaan dari menjadi anak Allah yang sebenarnya. Kalau kita punya waktu suatu saat, saya ingin bahas di sini 5 tahap untuk menjadi seorang Kristen sejati, untuk lahir kembali supaya kita punya kepastian tersebut. Dan kita sudah lihat dengan jelas bahwa sebelum dunia diciptakan, yang kita panggil di sini sebagai kekekalan di masa lalu, satu waktu di keabadian Tuhan yang kami tidak tahu kapan, sebelum segala-gala yang dijadikan, dia punya satu rencana, ciptakan manusia serupa dengan gambar dengan dia supaya dia memperoleh banyak anak atau sebuah keluarga yang terdiri dari banyak anak yang serupa dengan gambar dengan Yesus dan hidup selama-lamanya dengan keluarga itu. Seperti kita lihat di gambar kita ini, di kekekalan yang masa depan kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Itu kenapa di kitab Wahyu, kitab terakhir dari Alkitab, menegaskan jelas bahwa kita akan bahkan tidak memerlukan matahari lagi, karena Allah sendiri akan menjadi cahaya yang menerangkan kota yang kita kehidup. Sebenarnya dia sedang bicara kita akan hidup di dalam rumah Bapa dan punya persekutuan seperti keluarga, sehingga wajahnya itu sinar yang kita cari, sehingga persekutuan dengan dia adalah cahaya yang akan iluminasi atau menerangkan hidup kita bersama-sama. Nah, itulah sebabnya Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita tahu bahwa setiap makhluk hidup berkembang biak menurut spesiesnya masing-masing. Itu artinya bahwa ketika Tuhan perintahkan Adam dan Hawa untuk berkembang biak, dia mau sebuah keluarga dengan banyak anak. Jangan lupa kata ini, banyak bukan sedikit.
karena dia suruh memenuhi muka bumi yang serupa dengan Allah itu sendiri. Dengan kata lain, Tuhan menciptakan kita untuk melalui kita mengembangkan sebuah keluarga di muka bumi ini yang mewakilinya, yang mencerminkannya dari segala sudut. Itu kenapa di dalam Alkitab tidak panggil orang Kristen sebagai orang yang akan dikuduskan, tapi dipanggil sebagai orang yang sudah kudus. Kenapa? Karena kita diselamatkan, artinya kita dikembalikan ke keadaan sebelumnya. Sehingga kita semua menerima roh anak yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Terus, apakah jelas sampai sini? Saya harap jelas. Maka di sini kita perlu memisahkan jelas sekarang ini perbedaan antara rencana agung Allah dan rencana keselamatan Allah. Rencana agung Allah sudah ada sebelum dunia diciptakan. Rencana keselamatan terjadi dan muncul karena manusia jatuh di dalam dosa. Sehingga di Roma pasal 3 ayat 12 bilang, semua orang telah menyeleweng, semua orang tidak berguna, satupun tidak. Itu artinya apa? Bahwa dosa menjadi satu gangguan dalam rencana atau pelaksanaan rencana utama Tuhan. Maka dia harus bereskan masalah ini dulu supaya dia bisa menggenapi rencananya. Kita akan mempelajari hal ini lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Tapi jelas Bapak Ibu bahwa ini dua hal berbeda. Seumpamanya saya mau pergi dari rumah saya ini, saya tinggal di Bantul, ke kota Yogyakarta. Tapi di perjalanan kami tiba-tiba ada satu truk yang rusak banyak dan dia hancur, segala muatannya juga tersebar kemana-mana. Dia terjatuh di jalan. Akhirnya saya dan semua masyarakat di sekitar mulai bantu mengumpulkan barang-barang ini dan panggil orang untuk bisa angkat mobil ini supaya bebaskan jalan. Dengan jelas tujuan saya bukan pergi ke situ membereskan atau membantu orang mengurus mobil itu. Rencana saya adalah pergi ke Jogja. Tapi karena terjadinya masalah ini, saya harus terlibat di situ dulu. Sama halnya adalah yang Tuhan lakukan. Rencana dia itu sebelum dunia diciptakan adalah memiliki sebuah keluarga yang punya banyak anak serupa dengan Yesus. Tapi karena iblis datang dan membujuk manusia untuk menjadi pengkhianat dan meninggalkan rencana Tuhan, maka dia harus turun membereskan masalah itu dulu dan tidak biarkan masalah ini membatalkan rencana dia, karena rencana Tuhan itu agung, artinya tidak bisa dibatalkan sama sekali. Apa yang Tuhan mau akan dilaksanakan pada waktunya. Maka di ayat ini kita baca bahwa dari semula oleh Yesus dia menjadikan kita anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Tuhan tidak buru-buru, dia tidak juga menyerah, dia mempertahankan rencananya dan dia menetapkan waktu yang pasti sehingga segala sesuatu terjadi sesuai kerelaan kehendaknya. Dia tidak bertindak sesuai waktu kita dan juga tidak bertindak berdasarkan kemauan iblis. Yang iblis mau justru supaya kita dimusnahkan, karena iblis tidak mau kita menjadi anak Allah. Dia mau mengambil tempat kita, tapi Tuhan memilih kita sehingga iblis dibuang, atau bahkan bisa dibilang neraka diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, bukanlah untuk kita. Yang diciptakan bagi kita adalah sebuah keluarga. Tuhan mau kita menjadi keluarganya. Dan itu perbedaan dasar antara rencana keselamatan sama rencana Allah. Kita implementasikan rencana keselamatan dengan beritakan Injil karena kita tahu Allah mau semua orang dikembalikan kepada tujuan yang sebelumnya. Tapi orang yang dipernyatakan diselamatkan artinya bahwa dia masuk di pintu kerajaan surga dan dia sedang jalan di jalan untuk diproses jadi anak Allah yang akan dipernyatakan pada akhir zaman. Dan itulah yang kita perlu jelas-jelas membedakan. Sehingga rencana Allah dengan jelas
sudah ada di hati Allah sebelum dunia diciptakan, tidak berawal dari kejatuhan manusia, dan tujuan akhir itu sendiri yaitu membentuk sebuah keluarga, dan saya tegaskan dengan banyak anak yang serupa dengan Yesus. Sedangkan rencana keselamatan punya sebagai titik utama keperluan untuk melepaskan manusia dari sifat kejatuhannya, kemerosotannya itu, dan berawal tentu saja dengan masuk dosa ke dalam dunia. Proses untuk mencapai tujuan akhir yaitu untuk mengembalikan manusia kepada keluarga Allah. Jadi orang yang dia belum memastikan dirinya sebagai anak Allah, walaupun dia di dalam gereja, dia tidak bisa dibilang sudah diselamatkan. Dan Yohanes 15 dari ayat 1 sampai 8 menyatakan kepada kita bahwa sangat mungkin ada seseorang yang berkumpul di dalam gereja yang memanggil nama Tuhan tapi tidak lahir kembali, sehingga dia tidak berbuah dan dia akan dipotong dan dibuang bakar. Maka jangan memuaskan diri dengan kenyataan bahwa Anda beragama Kristen, punya KTP Kristen, pergi ke gereja Kristen. Pastikanlah bahwa hari ini Anda sudah lahir kembali, dan bahwa Anda punya identitas yang di dalamnya bukanlah kartu manusiawi, bukan dengan tinta manusiawi, tapi tinta yang menulis itu adalah tinta darah Kristus Yesus yang memberikan hak kita menerima Roh Kudusnya dan dijadikan anaknya. Itu kenapa di Yohanes pasal 1 ayat 11 sampai 13 bicara seperti ini. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetap orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Allah mau hari ini jadikan saya dan Anda anaknya melalui iman kepada Kristus. Sangat sederhana. Setiap orang yang sungguh-sungguh percaya Kristus akan menaati Kristus. Dan itu bukti bahwa kita lahir kembali. Bukti bahwa kita diperanakan melalui kuat kuasa Roh Kudus. Kita memperoleh kuasa menjadi anak Allah. Kuasa itu seperti surat kuasa yang kami bisa tuliskan kepada seseorang dan dia bisa merepresentasikan kita. Jadi Tuhan berikan surat kuasa itu, dia berikan kemampuan itu sehingga kita bisa kemana-mana, dan ketika orang bilang, oh kamu siapa? Kita bisa bilang, saya anak Allah. Saya anak Allah. Dan itu yang membunuh Yesus ya, karena Yesus mempernyatakan dirinya sebagai anak Allah dan orang-orang di sekitarnya tidak menerima. Bagaimana bisa kamu menyamakan dirimu dengan Tuhan? Dan dia bilang, aku memang itu apa yang saya bisa katakan. Dan dia jadikan kita sama seperti dia, maka kita pun punya keyakinan kokoh. Tanpa mau bersaing dengan siapapun, dimanapun bisa percaya apapun yang mereka mau. Tapi yang firman katakan kepada kita bahwa keselamatan sejati adalah kita mencapai status anak Allah. Mencapai bukan karena kita kerja keras, tapi karena kita percaya kepada kerja keras Yesus. Amin. Sebuah argumen yang sering terjadi di dalam gereja, dan ketika orang percaya bahwa tujuan akhir dia itu diselamatkan, atau bahwa Kristus datang di dunia ini untuk menyelamatkan orang saja, mereka akan berargumentasi bahwa sebelum dunia dijadikan, Allah memiliki satu tujuan untuk menyelamatkan manusia. Dan jika pernyataan itu benar, ini satu refleksi yang saya perlu ajak saudara untuk lakukan. Jika pernyataan itu benar, maka Allah terlibat dalam dosa, karena Allah membutuhkan manusia untuk berbuat dosa, untuk jatuh, baru Tuhan menyelamatkan. Ini kalau jika kita percaya bahwa tujuan Allah sebelum dunia diciptakan adalah menyelamatkan manusia. Dan ketika Tuhan bicara, jangan makan dari buah itu, sebenarnya dia perlu manusia makan dari buah itu supaya dia bisa menyelamatkan. Ini satu argumen yang
sangat keliru, tapi ada di hati banyak orang di dalam gereja ketika mereka fokus karya Tuhan hanya kepada keselamatan. Ketika orang melihat Tuhan hanya sebagai penyelamat, mereka tidak sadar bahwa yang mereka sedang mempernyatakan adalah bahwa Tuhan pun menginginkan kita berdosa supaya Dia bisa menyelamatkan kami. Karena pada awal kami bukan orang berdosa. Maka jika rencana Tuhan sejak dari semula adalah rencana keselamatan, Dia perlu kita menghilang supaya Dia bisa datang dan menjadi penyelamat ya. Nah, itu satu kekeliruan besar. Argumen seperti itu tidak bertahan dan kita perlu sadar benar-benar bahwa kehendak atau rencana Allah tidak pernah diawali dari kejatuhan manusia. Allah tidak pernah berkehendak untuk kita berdosa. Itu urusan kita, itu tanggung jawab kita. Keselamatan adalah anugerah Allah penuh kepada kita. Dia tidak pernah merencanakan keselamatan. Dia menyelamatkan berdasarkan hatinya yang penuh dengan belas kasihan dan murah hati. Maka keselamatan bukanlah maksud hati Allah. Penebusan diperlukan karena kejatuhan. Kejatuhan tidak diprogram, tidak direncanakan untuk memungkinkan penebusan. Kita perlu mengetahui apa maksud Allah pada mulanya dan apa tujuan Allah di dalam hatinya ketika Ia menciptakan kita, dan itu sekarang sudah jelas ya. Itu sudah jelas. Kita yang menyesatkan diri, kita yang menjatuhkan diri dan keluar dari kehadiran Tuhan, namun Dia yang maju, Dia yang bermaksud untuk menyelamatkan kita dengan tujuan mengembalikan kita kepada rumah Bapa, dengan tujuan menjadikan kita anaknya kembali berdasarkan kerelaan kasih-Nya yang abadi. Keluarga Allah adalah tujuan yang sejati sebelum ciptaannya terjadi. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah berkehendak untuk memiliki sebuah keluarga. Dan sangat luar biasa bahwa firman menegaskan bahwa keluarga itu bukan sedikit tapi banyak yang serupa dengan Yesus. Kita dipanggil untuk menjadi bagian dari keluarga Allah, bukan sekedar diselamatkan. Semoga ini semakin jelas terang di hati Bapak Ibu. Dan kita perlu bertanya, apakah rencana Allah berjalan dengan mulus? Apakah ada gangguan? Apakah bisa dicapai tujuan itu di hari ini? Semua hal itu kita akan bahas di webinar berikutnya di tanggal 27 September jam 18. Dengan demikian, terima kasih dan mari kita masuk di sesi tanya jawab.